Halo, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semua. Apa kabar kalian di sana? Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan memulai perkuliahan kita setelah kita melewati ujian tengah semester. Semoga hasil UTS-nya baik dan menyenangkan. Materi perkuliahan minggu ini adalah membahas mengenai waktu siklus, waktu normal, dan waktu baku. Mari kita mulai perkuliahan kita hari ini. Istilah waktu siklus, waktu normal, dan waktu baku itu banyak digunakan di dunia industri manufacturing. Masihkah kalian ingat mengenai operation process chart, di mana kita memiliki lambang-lambang operation, inspection, delay, storage, dan lain-lain. Di sana ada waktu 10 menit, 20 menit, dan hitungan detik. Nah, kemarin pertanyaannya adalah, bagaimana caranya kita mendapatkan waktu tersebut? Nah, dengan mengetahui waktu siklus, waktu normal, kemudian waktu baku, itulah yang dipakai oleh industri-industri untuk menentukan waktu-waktu yang ada di operation process chart. Mari kita masuk ke laboratorium kita untuk mengetahui bagaimana menghitung waktu siklus, waktu normal, dan waktu baku. Sekarang saya sudah masuk ke laboratorium Lean Production System. Bisa kalian lihat lab kita seperti apa. Nah, nanti saya akan berjumpa dengan Bapak kita yang akan mempraktekkan bagaimana caranya menghitung waktu siklus, waktu baku, dan waktu normal. Ayo kita mulai. Pagi, Pak. Ya, pagi, Bu. Bapak lagi apa? Ini lagi nyiapin alat praktikum. Ini sebentar lagi ada mahasiswa yang mau praktikum. Jadi saya siap-siapkan dulu. Saya mau coba juga sih. Kayak apa sih ini? Apakah alat-alatnya masih bagus atau enggak? Ini mau merakit apa, Pak? Mau coba-coba apa, Pak? Ini mau coba-coba sebuah konfigurasi. Ya, ini dummy sih, tapi ada sebuah assembling antara beberapa part. Jadi kita punya ini namanya bolt, ya, baut. Ya. Terus kita punya 2 buah mur atau nut nih, nut 2 dan 1 spacer. Nah, jadi ada 4 komponen yang mau kita rakit untuk menjadi satu komponen seperti ini. Oh gitu. Terus mau praktek tentang apa ini, Pak? Ini kita simulasikan ini adalah sebuah pesanan dari customer. Jadi kita punya customer, kemudian mereka pesan part seperti ini dalam jumlah banyak. Ya. Nah, jadi mereka pesan mungkin katakanlah 100 unit dan mereka ingin 100 unit itu di delivery pada waktu tertentu yang mereka tetapkan. Oke. Terus gimana caranya kita tahu itu waktunya seperti apa, Pak? Nah ini yang penting. Jadi kita pada saat ingin membuat produk ini biasanya kita akan tetapkan waktunya dulu. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan sebuah produk. Itu penting ya. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui berapa kecepatan kita untuk bisa memenuhi kebutuhan customer tadi. Jadi kalau dia tetapkan delivery-nya tanggal sekian, kita bisa mengatur kapan ini kita kerjakan atau berapa orang yang kita butuhkan untuk mengerjakan itu dan atau kalau satu orang bisa berapa menit per produk. Nah, jadi kalau misalnya kita punya jangka waktu sekian, kita butuh berapa orang supaya delivery-nya bisa gitu. Ya. Jadi dari situ kita akan tahu waktu-waktunya ya, Pak ya. Makanya ini harus saya ukur dulu ini waktu normalnya, waktu bakunya, ya, waktu siklusnya bagaimana gitu. Iya. Wah, kebetulan nih, Pak. Kita lagi belajar nih. Siapa waktu lagi belajar? siklus. Kita sudah pernah belajar. Waktu waktu zaman dulu, Pak. Iya, tapi jadi, sekarang anak-anak 2019 ingin belajar. Anak-anak 2019. Mereka untuk apa? Perlu belajar ini? Iya, jadi waktu di perkuliahan akan diketahui bagaimana caranya mereka menghitung waktu yang dipakai untuk operation process chart, Pak. Dapatnya dari mana sih, Pak? Nah, ini yang mereka akan pelajarin. Ya itu gampang. Itu sesuatu yang selalu digunakan itu dalam dunia manufacturing ya. Kalau di perusahaan-perusahaan besar seperti perusahaan manufacturing, pertama kali pada saat mereka merancang sebuah produk dan proses, hal yang pertama harus mereka hitung adalah waktu siklusnya. Iya. Nah, jadi waktu siklus itu dari situ mereka bisa tahu
berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk ini. Nah, kalau misalnya nanti terlalu lama, mereka akan bisa berdasarkan waktu siklus itulah mereka improve. Oh, bagaimana kalau kita ciptakan alat untuk mempercepat waktunya, tools untuk mempercepat waktunya. Iya itu. Oh gitu Pak ya. Iya, iya, iya. Boleh bantu saya Pak untuk mengetahui waktu siklus, waktu normal, Oke, dan oke. waktu baku. Oh, bisa ya, bisa. Oke. Oke. Terdapat 4 komponen yang akan kita assembly untuk menghitung waktu siklusnya. Yang pertama adalah bolt. Ini gambarnya. Yang kedua adalah nut. Ada 2. Dan yang terakhir adalah spacer. Jadi jumlahnya hanya 1. Jadi 4 komponen yang akan kita assembly dan kita akan menentukan waktu siklus, waktu normal, dan waktu bakunya untuk menjadi produk seperti ini. Assembly yang pertama adalah memasukkan nut ke dalam bolt. Dan pastikan ukurannya adalah sesuai dengan yang ditentukan, seperti ini. Assembly yang kedua adalah memasukkan washer atau spacer, seperti ini. Kemudian dilanjutkan memasukkan nut. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, kita akan samakan dengan produk yang akan mau dibuat. Sama ya. Nah, jadi itu adalah produk assembly yang kita buat untuk memenuhi customer. Ya. Pak, gimana sih caranya menghitung waktu siklus? Menghitung waktu siklus. Oh, gini. Kalau kita mau menghitung waktu siklus pembuatan part ini, pertama-tama kita harus dulu membreakdown pekerjaan ini menjadi bagian-bagian yang kecil. Itu yang disebut dengan elemen kerja. Itu dulu. Ya. Nah, masih ingat Kak tadi bagaimana elemen kerja apa aja yang ada dalam ini? Coba kita ingat-ingat ya. Coba. Elemen kerja yang pertama ini. Mengambil si bolt. Ya, pertama saya ambil boltnya. Terus yang kedua ngapain tadi saya? Mengambil nut. Ini? Memasukkan. Mengambil dan memasang nut. Oke, sudah 2 ya elemennya ya. Elemen pertama mengambil bolt, elemen kedua mengambil dan memasang nut ke dalam bolt. Itu elemen kedua. Nah, elemen ketiga apa tadi setelah ini? Mengukur Ya. jarak antara kepala bolt dan nut. Iya, elemen ketiga adalah mengukur jarak antara kepala bolt dengan dan nut dengan menggunakan Alat bantu ini ya. Iya. Nah, ini sekarang saya melakukan elemen kerja yang ketiga, mengukur dan memfit dia ya, mengepaskan dia supaya sesuai dengan spek yang diminta oleh customer. Yaitu tadi 20 mm. Ya, ini kebetulan 20 mm. Ini elemen kerja yang ketiga. Oke. Elemen kerja keempat ngapain tadi? Mengambil spacer dan memasukkannya. Ya, mengambil spacer dan memasukkannya. Ini elemen kerja yang keempat. Elemen kerja yang kelima? Mengambil nut dan memasukkannya ke dalam bolt. Oke. Inilah dia elemen kerja yang ke berapa ini? 5 ya, Pak? 5 ya. 5 ya. Oke.
Nah, kita punya 5 elemen nih, Pak. Iya. Terus ngukurnya gimana? Ngukur waktu siklusnya, Nah, Pak? ya, jadi kita sudah punya 5 elemen kerja untuk menghasilkan produk ini. Pertanyaannya sekarang bagaimana mengukurnya? Ya, cara mengukurnya tadi sebenarnya yang paling gampang adalah ketika saya melakukan setiap elemen kerja itu dilakukan pengukuran dengan stopwatch. Misalnya saya ngambil ini, hitung, kemudian saya masukkan ini, hitung juga sampai selesai, ya, sampai selesai dihitung. Kemudian saya, ya ini masih elemen kerja kedua ya, jadi stopwatch-nya masih jalan terus untuk menghitung elemen kerja yang kedua. Nah, kemudian saya masuk elemen kerja yang ketiga, ya, memfitkan ini ke dalam alat ukur. Nah, ini Diukur ya, ke stopwatch, Pak? stopwatch, ya. Oke. Nah, stopwatch, kemudian masukkan spacer, Diukur waktunya diukur juga? waktunya, kemudian elemen kerja yang kelima masukkan ini diukur lagi. Oke, Itu jadi diukur. masing-masing elemen punya waktu siklusnya? Iya, diukur dengan bantuan stopwatch. Oke. Tetapi kita juga harus ingat secara statistik, ya kan? Kalau cuma sekali, apakah itu mewakili? Kayaknya enggak deh, Pak. Kurang kan? Makanya kita harus mempunyai waktu atau jumlah data yang cukup mewakili untuk mengetahui kira-kira berapa sih rata-rata waktu siklus rata-rata. Nah, Untuk setiap elemen ya, untuk Pak? setiap elemen. Oke. Jadi setiap elemen kita ukur dengan cara statistik dan mengikuti kaidah-kaidah statistik juga. Misalnya minimum data berapa sih? Oke, uji kecukupan data Uji ya, Pak kecukupan ya? data. Oke. Datanya harus cukup. Terus kemudian kalau misalnya saya disuruh berulang-ulang kali, tiba-tiba kan ada oke lah sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Misalnya pada saat perhitungan yang kelima, tiba-tiba ada sesuatu, misalnya ada gangguan dari luar, saya dipanggil, saya lihat sana, kemudian ini jadi lebih lama dari yang biasa, ya itu artinya datanya data ekstrim kan? Ya, Data ekstrim berarti harus buang, Pak. dibuang, Oke. ukur lagi. Nah, sampai kita dapat minimum 30 data lah yang kira-kira memenuhi range yang semuanya masuk ke dalam data yang bisa diterima. Oke, jadi ada uji kecukupan, terus perlu data seragam atau Kalau tidak? data seragam. Oke, iya, Pak. Terus, Nah, kalau tadi ngukurnya pakai stopwatch nih, Pak, boleh nggak pengukuran lain, Pak? oh iya bisa. Kalau yang pakai stopwatch itu kan yang standar, biasa-biasa diukur di pabrik-pabrik. Iya. Jadi dulu waktu saya baru masuk ke Astra nih ya, kerjaan saya itu salah satunya melakukan pengukuran waktu normal. Saya dibekali stopwatch, saya kalungkan di sini, saya operatornya kerja, saya hitungin gitu ya. Nah, tapi cara yang paling gampang sebenarnya saat ini sudah ada ya. Jadi itu yang kita sebut macro motion study. Iya. Jadi kita rekam mereka menggunakan alat perekam ya, kamera. Kemudian kan kamera itu bisa di replay ya. Nah, itu kan bisa kita lihat berapa detik antar elemen kerja itu juga bisa. Oke. Tapi tetap walaupun pakai kamera juga harus mengikuti kaidah statistik, kecukupan datanya harus dipertimbangkan juga gitu. Oke. Bagus itu informasi dari Pak Yosep. Jadi ada beberapa metode pengukuran kerja, pengukuran langsung dan tidak langsung. Oke, sekarang kita akan lanjut melakukan pengukuran menghitung waktu normal. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai waktu siklus, di mana kita menghitung waktu kerja rata-rata pada saat kita melakukan penyelesaian proses atau elemen. Waktu yang perlu kita hitung yang kedua adalah waktu normal, di mana waktu normal itu adalah ada waktu penyesuaian, faktor penyesuaian di dalamnya. Waktu normal sama dengan waktu siklus dikali faktor penyesuaian. Faktor penyesuaian ini bergantung pada bisa jadi skill, usaha, konsistensi, dan kondisinya. Jadi kalau di dalam faktor penyesuaian, bisa jadi kita bekerja dalam kondisi normal, yaitu P-nya sampai dengan 1, kita dalam kondisi lambat, P-nya kurang dari 1, atau dalam kondisi cepat, P-nya lebih dari 1. Banyak metode yang bisa digunakan untuk menghitung waktu normal, yaitu menghitung faktor penyesuaiannya. Bisa menggunakan persentase yang kita tentukan dalam kasar, perhitungan kasar. Kemudian yang kedua bisa menggunakan Westinghouse, dan ada metode-metode lain yang bisa kalian pakai. Nah, biasanya digunakan menghitung faktor penyesuaian menggunakan Westinghouse dengan memperhatikan 4 faktor: skill, effort, condition, dan konsistensi.
Nah, di mana masing-masing faktor tadi kita berikan nilai yang sudah ada standarnya, bakunya, dan kita masukkan ke dalam perhitungan waktu normal. Faktor-faktor penyesuaian pada metode Westinghouse dapat kita lihat pada tabel berikut ini, di mana ada 4 faktor yang akan mempengaruhi faktor penyesuaian. Selanjutnya, pengukuran kerja yang ketiga adalah menghitung waktu baku atau waktu standar. Waktu baku atau waktu standar dihitung dengan menggunakan perhitungan di mana waktu baku sama dengan waktu normal ditambah dengan allowance. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apa sih waktu baku atau waktu normal? Waktu baku atau waktu normal itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh pekerja secara normal dan wajar. Jadi, di mana ada allowance di dalamnya. Allowance itu adalah faktor koreksi. Ada berupa waktu yang tidak bisa dihambat seperti ke toilet, kemudian ingin istirahat, kemudian pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh supervisor, atau waktu pengerjaan perbaikan mesin, atau lagi waktu mati lampu. Jadi itu adalah allowance yang perlu dipertimbangkan untuk menghitung waktu baku. Berikut ini ditampilkan tabel allowance yang kita bisa pakai untuk menghitung waktu baku dari proses kerja seperti yang tadi. Nah, berikut ini juga kita tampilkan studi kasus mengenai penggunaan allowance untuk menghitung waktu baku. Itu saja penjelasan singkat mengenai waktu siklus, waktu normal, dan waktu baku. Kita akan berjumpa lagi pada pertemuan online, di mana kita akan membahas studi kasus terkait tentang aplikasi penggunaan waktu-waktu tersebut. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.